Meneruskan yang sebelumnya tentang persamaan diferensial eksak, itu sebenarnya kita bisa mereference atau mempelajari sebelumnya tentang persamaan diferensial total dari suatu fungsi yang terdiri dari beberapa variabel. Contohnya adalah kita pandang Z sebagai fungsi X dan Y. Biasanya kita bawa di dalam bentuk implisit, ya. Kemudian kita tahu bahwa kita kembali ke semester 1, diferensial total dari suatu fungsi yang terdiri dari beberapa variabel, yaitu dz sama dengan dfxy dx ditambah df x, y dy dy. Perlu diperhatikan di sini ada tanda ini diferensial biasa, ini diferensial biasa, ini tanda diferensial parsial. Jadi di sini fungsi f ini didiferensialkan secara parsial ke x, dan ini fungsi xy ini didiferensialkan ke y. Ya, itu diferensial total. Ya. Kemudian jika mengacu bentuk dari PD 1 yang terdiri dari M X Y dx ditambah N X Y dy sama dengan 0. Di sini dengan ini kelihatan sepadan, maka ini adalah M dan ini adalah N, mengacu pada bentuk persamaan diferensial orde 1. Sehingga di sini dikatakan adalah M sama dengan dfxy dx dan N sama dengan D dari atau diferensial parsial dari F ke Y, ya. Jadi ini bentuk yang ini sama dengan yang ini, sehingga ini adalah M dan ini adalah N. Seperti itu, ya. Nah, jika M ini kita diferensialkan, kalau tadi ke X, sekarang kita ke Y, didiferensialkan ke Y, bentuknya menjadi dm dy sama dengan D dari dfxy dx ke Y. Bentuknya seperti ini kalau kita diferensial ke Y, atau dengan ditulis ini dengan ini d2fxy dx dy. Demikian pula dengan d n
Kalau tadi didiferensialkan ke Y, sekarang kita diferensialkan ke X, maka hasilnya adalah D dari df fungsi X Y dy ini dx. Hasilnya adalah menjadi D2 atau turunan kedua dari fungsi X Y dx dy. Jadi ini adalah sama, ya. Gitu. Sehingga bisa kita di sini syarat eksyak di mana ada satu fungsi X dan Y, yaitu Z sebagai fungsi X, Y sama dengan C sebagai solusi persamaan diferensial. Syaratnya adalah di mana dm dy sama dengan dn dx. Kemudian setelah kita tahu bahwa Z atau fungsi Xi ini sebagai C, kalau sebelumnya ditulis dalam daerah D atau domain D, maka ini sebagai suatu fungsi yang berada di dalam domain D adalah pasti sebagai solusi dari persamaan diferensial eksak tersebut dengan syarat bahwa dm dy sama dengan dn dx. Nah, sehingga solusinya nanti mengacu pada bentuk sebelumnya, yaitu bahwa M adalah sama dengan sebelumnya df X Y dx, ya. Dan N sama dengan df X Y dy. Ini nanti akan menjadi solusi dari penyelesaian PD atau orde 1 yang bersifat eksak. Begitu. Saya berikan contoh soal tentang persamaan diferensial eksak, yaitu diberikan PD X kuadrat ditambah Y kuadrat dx ditambah 2xy dy sama dengan 0, ya. Tentukan solusinya. Ya, seperti itu. Kita langsung kerjakan jawabnya. Yang pertama kali adalah kita mengecek apakah dm dy sama dengan dn dx-nya, ya. Ini adalah M, yang di sini ini adalah
N ya. Ini M, ini N ya. M-nya sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, sehingga dm dy itu sama dengan, ingat, diturunkan ke Y, berarti variabel lain selain Y dianggap konstan ya. Jadi di sini ada Y, di sini ada X, ini adalah konstan, sehingga yang diturunkan adalah ini saja. Jika ini konstan diturunkan menjadi 0, yang ini diturunkan di dalam Y menjadi 2Y ya. Kemudian ini adalah nx-nya, n-nya sama dengan 2xy. Seperti tadi sebelumnya disebut, dicek dn dx-nya sama dengan, ingat, diturunkan di dalam x, berarti variabel y-nya dianggap konstan, sehingga yang kita turunkan hanya x saja. Akibatnya apa? Ini diturunkan 1 jadi 2y. Kita lihat di sini, ini 2y, ini 2y. Sama, berarti ini adalah PD eksak ya. Kalau sudah PD eksak, berarti kembali ke bentuk semula, yaitu df dx-nya sama dengan m maka df dx sama dengan m dan df dy sama dengan n ya. Kita boleh mengambil ini dulu atau mengambil ini dulu, boleh sembarang, nanti ketemunya sama, yaitu kita ambil misalnya yang kanan dulu supaya kita lihat lebih simpel bentuknya ya. Sehingga df dy sama dengan n sama dengan 2xy, yang ini ya. Sehingga kalau kita mencari integralkan, berarti f sama dengan, kita integralkan ke sana, atau saya tulis di sini menjadi f sama dengan df sama dengan 2xy dy. Maka f kita integralkan menjadi integral dari 2xy dy plus, ini yang perlu diperhatikan, jika integral, pasti kalian pernah dengar itu plus c ya. Tapi kalau persamaan diferensial integral parsial, tambahannya bukan c tapi adalah fungsi komplementernya. Jadi kalau di sini diintegralkan secara parsial ke y, ini adalah dalam bentuk x. Sehingga kalau nanti diintegralkan di dalam x, tambahannya adalah fungsi y atau fungsi komplemennya. Ya, jadi hati-hati ya. Sehingga f di sini kita integralkan ke y, berarti yang diintegralkan hanya y dan x-nya dianggap sebagai konstan. Ini diintegralkan menjadi setengah y kuadrat kali 2 menjadi 1, sehingga hasilnya adalah x y kuadrat ditambah, biasanya di sini ditulis dengan vx gitu. Lebih sering ditulis suatu bentuk v ya. V dari x ya.
Ini. Kemudian kita pindah ke papan berikutnya. Dari sini kita lihat bahwa DF tadi DN, sekarang D yang M adalah DF DX sama dengan M, ya. Sama dengan M-nya apa tadi? Adalah X kuadrat plus Y kuadrat, ya. Sebelumnya kita lihat di situ M-nya adalah X kuadrat Y kuadrat. F-nya mengambil dari yang sebelumnya, yaitu D dari F-nya adalah X Y kuadrat plus V dari X diturunkan ke X sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini diturunkan ke X, berarti Y-nya dianggap konstan. Yang diturunkan hanya X saja. Jadi ini diturunkan 1, ini koefisiennya adalah Y kuadrat. Kemudian Vx atau fungsi X diturunkan ke X, hasilnya apa? Ya kita tidak tahu, kita tulis saja turunannya. Turunannya begitu, di sini X sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Coba diperhatikan, di sini adalah fungsi X. Berarti nanti fungsi turunan dari X, fungsi aksen X. Sehingga nanti kalau kita integralkan akan menjadi fungsi X. Kalau di sini ada faktor selain X, berarti harus hilang. Harus bisa kita eliminir. Ya. Kalau masih ada fungsi selain X, berarti ada suatu kesalahan. Ya. Kita harus mengkoreksi sejak dari awal. Ya. Kita lihat di sini, ternyata bahwa di sini walaupun ada Y kuadrat, atau di luar X, di sini ada Y kuadrat, sehingga bisa kita coret di sini, ini coret, sehingga fungsi aksen X sama dengan X kuadrat. Sehingga ini Vx-nya sama dengan, tinggal diintegralkan menjadi, kalau ini diintegralkan menjadi 1/3 X pangkat 3 plus C, ya. Ini sudah X, berarti di sini boleh C, ya. Kemudian setelah Vx ini ketemu, ini kita kembalikan ke apa namanya? Kita substitusikan ke persamaan semula sebelumnya, yaitu bahwa F sama dengan X Y kuadrat ditambah Vx. Kita masukkan yang ini menjadi F sama dengan, atau ditulis lengkap dengan Fx Y, begitu, X Y kuadrat plus Vx-nya dimasukkan 1/3 X pangkat 3 plus C. Inilah solusi dari persamaan diferensial yang diberikan. Jadi saya kira cukup sederhana untuk mengerjakan persamaan diferensial yang sudah diketahui bahwa itu persamaan diferensial eksak, ya. Itu. Walaupun sebenarnya persamaan semula itu tadi, karena bentuk pangkatnya derajat pangkatnya sama dengan 2, bisa diselesaikan dengan cara homogen. Tapi cara homogen biasanya panjang. Jadi kalau bisa diselesaikan bahwa itu PD eksak, lebih baik digunakan dengan cara PD eksak, ya. Begitu. Jadi sekali lagi step-step pemilihan solusi dari persamaan diferensial eksak itu, yang pertama adalah
Step pertama, diintegralkan secara langsung. Ini hanya bisa digunakan di waktu semester 1, yaitu di mana fungsi ditulis dalam bentuk eksplisit. Ya, jadi fungsi Y sebagai fungsi X itu bisa diintegralkan secara langsung. Kalau tidak, dilakukan pemisahan sekaligus pengelompokan variabel yang sejenis. Jadi yang dx-nya itu koefisiennya harus berisi x semua, dy-nya harus berisi y semua. Itu baru bisa dikelompokkan. Yang ketiga, kita cek dengan cara homogen. Ya, cara homogen seperti kemarin bahwa pangkatnya harus semua sama. Dan yang keempat adalah cara eksak. Tuh. Saya berikan contoh berikutnya supaya nanti satu lagi, yaitu contoh 2 tentang PD eksak, supaya nanti bisa mengerjakan yang lainnya, ya. Diberikan suatu PD yang berbentuk 15x kuadrat y kuadrat minus y pangkat 4 dx ditambah dengan 10 x pangkat 3y minus 4x y pangkat 3 plus 5y pangkat 4 dy sama dengan 0. Ya. Kita lihat di sini sebenarnya ini bisa dikerjakan dengan cara homogen karena semua pangkatnya sama. Tapi kalau kita kerjakan dengan cara homogen, ini jadinya sangat panjang, yaitu bahwa jumlah ruasnya ini sangat banyak, sehingga kita nanti mengkalikannya jadi sangat panjang, kemudian kita memilah-milahkan variabelnya juga sangat banyak, sehingga tidak efektif kalau kita menggunakan dengan cara homogen. Ya. Nah, kalau kita dengan cara eksak, itu kita harus mengecek itu apakah ini M-nya, ini N-nya, dm dy-nya sama dengan dn dx-nya, ya. Dm dy-nya sama dengan, langsung saja kita turunkan ke dalam x, yaitu kalau x berarti di sini ininya sebagai konstan, ini diturunkan, ini sebagai yang diturunkan, ini sebagai konstannya, sehingga ini diturunkan menjadi 30 x kuadrat y. Ya. Kemudian dn dx sama dengan ini diturunkan ke dalam x, sehingga di sini turunannya adalah 30 x kuadrat y. Ini diturunkan menjadi ini, maaf tadi ada yang keliru, yang ini diturunkan di dalam y adalah minus ya, minus 4y pangkat 3.
Kemudian di sini kita lanjutkan, setelah ini kita turunkan ke dalam X, ini juga diturunkan di dalam X, sehingga hasilnya adalah minus 4Y pangkat 3. Kemudian yang ini kalau kita turunkan ke dalam X, karena di sini tidak ada faktor X-nya, berarti turunannya adalah turunan konstan, yaitu sama dengan 0. Sehingga kita lihat di sini bahwa ini dengan yang ini adalah sama, sehingga bisa dikerjakan dengan cara eksak, ya. Jadi kalau kita turunkan dm dy-nya sama dengan ini, dn dx-nya kita turunkan sama dengan ini, ternyata sama, berarti ini eksak. Berarti kalau sudah eksak, berarti solusinya adalah, saya tulis di sini, solusinya adalah df dx sama dengan m dan df turunannya f dy sama dengan n. Kita pindah ke berikutnya, ya. Anda mau ngambil yang kiri df dx sama dengan m atau df dy sama dengan n, boleh, bebas, dari kiri dulu atau dari kanan dulu, ya. Kita lihat di sini df dy sama dengan n. Kalau kita lihat di sini n-nya adalah sama dengan 10x pangkat 3 y minus 4xy pangkat 3 ditambah 5y pangkat 4, ya, begitu. Nah, sekarang dari sini kita mencari, berarti f adalah sama dengan integral dari n dy sama dengan integral dari 10x pangkat 3y minus 4xy pangkat 3 plus 5y pangkat 4 dy. Berarti di sini ditambah, ingat, di sini ditambah adalah suatu turunan fungsi dari, kalau ini y berarti di sini adalah x, ya. Nah, kita integralkan sekarang menjadi di dalam y, berarti di sini ada, ini yang diintegralkan adalah setengah y kuadrat kali 10, berarti ada 5x pangkat 3 y kuadrat minus, di sini yang diintegralkan y adalah 1/4 y pangkat 4 kali 4, berarti tinggal 1, berarti tinggal x y pangkat 4. Kemudian diturunkan menjadi, ini menjadi 1/5 y pangkat 5 kali 5 menjadi y pangkat 5, begitu, plus Vx, begitu. Jadi hasilnya, ya, kita lanjutkan ini yang setelah kita tadi ketemu dengan penurunan fungsi ke y, kalau diturunkan ke y hasilnya sama dengan n, di mana n adalah seperti ini. Kemudian f-nya berarti ini kita integralkan ke dalam y, ya, karena di sini tadi diturunkan dalam y. Kalau diintegralkan dalam y, berarti nanti tambahannya adalah fungsi dari komplemennya, ya. Jadi bukan y, alias sama dengan x, ya. Kita integralkan dalam y, berarti di sini hasilnya 5x pangkat 3y kuadrat. Ini diintegralkan dalam y, hasilnya adalah x y pangkat 4 dan ini y pangkat 5. Kalau sudah begitu, step berikutnya adalah turunan dari f ke x itu sama dengan m.
M-nya kita lihat dari persamaan semula, yaitu 15x kuadrat Y kuadrat min Y pangkat 4. Ya. Begitu. Sehingga kita masukkan yang semula ini, F-nya ini, F ini diturunkan di dalam X. Berarti ini diturunkan di dalam X. Ya. Itu hasilnya sama dengan M, yaitu 15x kuadrat Y kuadrat min Y pangkat 4. Kalau ini kita turunkan dalam X, berarti di sini 3 menjadi 15x kuadrat Y kuadrat. Kemudian diturunkan dalam X, berarti ini tinggal 1 min Y pangkat 4. Dan ini diturunkan di dalam X karena tidak ada X, berarti dianggap konstan. Turunannya adalah 0. Ya. Kemudian ini diturunkan dalam X, hasilnya adalah sama dengan turunannya X. Ya. Sama dengan M. Ya. Kita lihat, kelihatannya agak rumit tapi ternyata jadi simpel, yaitu bahwa di ruas kiri ada 15x kuadrat Y kuadrat, di ruas kanan ada 15x kuadrat Y kuadrat, sehingga ini bisa dicoret. Ya. Kemudian di sini Y pangkat 4, di sini minus Y pangkat 4, berarti ini bisa dicoret. Berarti tinggal V aksen X sama dengan 0. Kalau V aksen sama dengan 0, berarti V X-nya atau fungsi X-nya adalah kita integralkan 0 jadi bilangan konstan. Setelah Vx ini ketemu, kita masukkan ke sini, hasilnya menjadi F sama dengan 5x pangkat 3 Y kuadrat min X Y pangkat 4 plus Y pangkat 5 plus Vx-nya adalah C. Inilah solusi dari persamaan diferensial yang kita kerjakan dengan cara eksak seperti itu. Di dalam penyelesaian persamaan diferensial yang sebelumnya kita bahas, kadang terjadi setelah dicek ternyata tidak eksak atau dmdy-nya tidak sama dengan dndx. Nah, bagaimana dengan cara seperti itu? Kita akan bahas tentang faktor integrasi atau faktor integral, sama saja. Ya, coba pandang seperti ini ya. Persamaan adalah 2y dx ditambah x dy sama dengan 0. Kelihatannya sederhana. Ya. Kalau kita cek dm dy-nya sama dengan 2. Ya. Dn dx-nya sama dengan 1. Ini tidak sama atau tidak eksak. Ya, walaupun hanya sebagai sama-sama konstan, tapi besarannya tidak sama, berarti tidak boleh dianggap sama. Jika kedua ruas dikalikan X semua, maka hasilnya jadi ini kali X, ini kali X, ini 0 kali X tetap 0. Hasilnya menjadi, persamaannya menjadi 2
XY dx ditambah X kuadrat dy sama dengan 0. Ya, jadi persamaan ini kita kalikan dengan X semua, hasilnya menjadi 2XY X kuadrat dy. Ini yang menjadi M baru, ini yang menjadi N baru. Ya, kalau kita cek dm-nya dy sama dengan diturunkan di dalam y, akibatnya tinggal 2x. Kemudian dn dx sama dengan ini kita turunkan di dalam x, hasilnya menjadi 2x juga. Sehingga ini adalah sama alias menjadi eksak. Ya. Nah, peristiwa perubahan dari tidak eksak menjadi eksak karena dikalikan oleh suatu faktor x, itulah yang disebut dengan faktor integral. Jadi dalam hal ini x ini adalah berperan sebagai faktor integral dari suatu persamaan diferensial, sehingga yang sebelumnya tidak eksak menjadi eksak. Jadi dalam hal ini X bisa dikatakan atau disebut sebagai faktor integrasi, ya, atau faktor integral, ya, demikian. Sehingga bentuknya biasanya faktor integrasi ini ditulis dengan notasi mu, ya, seperti huruf M, ya, mu, ya, dalam huruf Yunani itu bisa terdiri dari fungsi X saja atau juga fungsi yang lain, ya, begitu. Sehingga bentuknya menjadi bentuk barunya setelah M dx dari persamaan semula M x y dx ditambah N x y dy sama dengan 0 dikalikan dengan suatu bentuk mu xy, begitu, hasilnya menjadi mu x y m x y dx ditambah mu maaf ini keliru, y, ya, x, y n x, y dy sama dengan 0, ya. Ini berbentuk seperti itu. Ini yang ini kita anggap belum eksak, yang ini karena sudah diberi faktor integral ini menjadi eksak, ya. Nah, dengan sendirinya syarat eksak, padahal untuk menjadi eksak koefisien dx dalam hal ini mu kali m dan koefisien dy dalam hal ini mu kali n itu menjadi syaratnya adalah
D dari M-nya M baru ini ya sudah dikalikan dengan mu. Mu kali M diturunkan ke Y harus sama dengan N yang baru ini, yaitu D dari N yang baru. Mu dikalikan dengan N sama dengan diturunkan ke X. Itu syaratnya eksak ya. Ya, sehingga dengan perkalian ini berarti kita O aksen V, V aksen U, sehingga ini kalau M ini kali turunannya ini ditambah seperti ini kali turunannya ini. Jadi mu kali D M DJ ditambah dengan M kali turunannya mu harus sama dengan mu kali turunannya N ditambah dengan N kali turunannya mu. Begitu ya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Dengan seperti ini biasanya kita ada dibentuk rumus menjadi, kalau kita bagi dengan mu semua hasilnya dengan yang d mu dengan mu ini gabungkan, ini ada mu, ini ada mu, menjadi mu kali d m dj, yang ini ke sana dikurangi ini pindah ke sana menjadi dn dx sama dengan ini kita pindah ke sana menjadi mu yang tadi n d mu dx dikurangi m d mu dy ya. Ini rumusnya, atau biasanya juga bisa ditulis dengan ini kita pindahkan ke sini, yaitu d M dj min dn dx sama dengan ini pindah ke sini menjadi sepermu n d mu dx dikurangi m d mu dy. Inilah untuk mencari, kita nanti akan mencari faktor integralnya ya. Jadi nanti banyak sekali cara-caranya. Salah satunya, contohnya demikian. Jika suatu faktor integral itu terdiri dari hanya satu fungsi saja, yaitu fungsi X misalnya seperti contoh yang tadi, itu akan mengakibatkan cukup signifikan, yaitu bahwa mu sebagai fungsi X tentu saja kalau diturunkan ke Y hasilnya sama dengan 0 ya. Jadi kalau mu-nya hanya sebagai fungsi X, ininya tentu saja d mu dy ini sama dengan 0 ya. Di sini ada d mu dy sama dengan 0, ini sama dengan 0 ya. Jadi rumusnya tentu saja berubah. Silahkan disesuaikan sendiri. Saya berikan contoh bagaimana kita mencari suatu faktor integrasi
dari suatu persamaan diferensial yang tidak eksak. Ya. Contohnya adalah misalnya saya tentukan faktor integrasi dari persamaan 3-2y dx ditambah dengan x kuadrat min 1 dy sama dengan 0 jika mempunyai faktor integrasi hanya fungsi x saja, ya. Jadi perhatikan di sini hanya fungsi x saja. Kalau kita cek ininya m, ininya n, berarti dm dy-nya adalah sama dengan saya langsung ini adalah min 2, kemudian dn dx-nya sama dengan 2x, ya. Ini 0, ini 2x. Min 2 dan 2x tidak sama, berarti ini tidak eksak. Nah, karena tidak eksak, berarti kita kalikan suatu faktor yang berbentuk fungsi, tapi di sini sudah ditentukan bahwa fungsi tersebut adalah fungsi x saja, ya. Sehingga bentuknya adalah dengan faktor integrasi dari mu yang terdiri dari x saja, maka bentuknya adalah menjadi mu x kali 3-2y dx ditambah mu x kali x kuadrat min 1 dy sama dengan 0, ya. Kita tadi ke rumus yang untuk mencari mu. Kita gunakan rumus bahwa mu tadi yang sebelumnya tadi adalah dm dy min dn dx sama dengan n d mu dx minus m d mu dy, ya. Ingat bahwa mu hanya fungsi x saja. Akibatnya mu jika diturunkan selain x atau dalam hal ini diturunkan dalam y, hasilnya 0, ya. Jadi karena itu hanya x saja, berarti kalau diturunkan selain x berarti hasilnya 0. Sehingga hasilnya di sini menjadi mu kali dm dy minus dn dx sama dengan hanya n d mu dx, karena ini adalah 0, ya. Hanya faktor x saja. Nah, sekarang tinggal kita masukkan tadi mu, maaf saya tulis mu dm dy nya tadi sudah kita cari adalah minus 2 dikurangi
dari 2x minus 2x. Begitu. Kemudian ya, ini adalah ini adalah ini ya, dn dx-nya itu. Kemudian n-nya adalah x kuadrat min 1. Tuh, x kuadrat min 1 d mu dx ya. Bentuknya seperti itu. Kita pilah-pilahkan apa namanya variabelnya. Nanti ini kita bawa ke sini, ini kita bawa ke seberang ya. Jadi maaf, mu-nya ini kita bawa ke sini menjadi d mu dibagi mu, dx-nya lari ke sana, koefisiennya adalah ini. Oke, kita ke papan sebelah, hasilnya menjadi yang mu kita sendirikan dengan mu, yang x kita sendirikan dengan x, yaitu kalau dilihat dari situ, yang d-nya di atas ya, jadi d mu per mu, jadi mu-nya di seberangkan, kemudian dx-nya adalah minus 2 min 2x dx ya. Maaf, yang ini dibagi dengan yang x kuadrat min 1 ya. Begitu. Sehingga kalau ini sudah tahu bahwa ini kalau kita integralkan nanti menjadi ln mu ya. Kita lihat di sini persamaan mu sudah bergabung dengan mu, dx-nya sudah bergabung dengan x, sehingga integralnya kita bisa apa namanya langsung, yaitu kalau kita perhatikan di sini ini menjadi, kalau kita keluarkan ini adalah 1 min x, kemudian ini x kuadrat ini menjadi x plus 1 x min 1 dx ya. Ini d mu dibagi mu ya. Ini kalau kita balik, ini aja yang kita balik menjadi minus 2, tapi ini harus kebalik ke sana menjadi x min 1 x plus 1 x min 1 dx ya, sehingga hasilnya adalah ini dikurang ini menjadi ini dengan ini sama ya, menjadi minus 2 x plus 1 dx. Sekarang kita integralkan, hasilnya adalah integral dari d mu dibagi mu sama dengan integral minus 2 x plus 1 dx, sehingga mu-nya adalah sama dengan ln mu nih, maaf, ini ln mu sama dengan ln dari, ini min 2-nya ke sana ya, min 2 ln dari x plus 1. Begitu. Sehingga ini ke sana menjadi ln dari x plus 1, pangkatnya ke sini menjadi min 2. Sehingga mu-nya sama dengan ini ln sama menjadi x plus 1 min 2 atau sama dengan seper x plus 1 kuadrat. Jadi mu-nya sudah ketemu, kemudian kita masukkan ke persamaan semula menjadi masuk ke persamaan semula yang aslinya ya, menjadi
3 min 2Y dx dikali faktor integralnya adalah x plus 1 kuadrat ya, ditambah dengan n-nya adalah x kuadrat min 1, ini di y dibagi x kuadrat ya, x plus 1 kuadrat ya. Ini bisa disederhanakan ya. Ini adalah x plus 1 kali x min 1. Di sini ada x plus 1. Jadi tinggal x min 1 x plus 1 saja. Jadi di sini ini menjadi x plus 1 dan x min 1. X plus 1-nya nanti dibagikan dengan ini, hasilnya menjadi 3 min 2y x plus 1 kuadrat dx ditambah dengan tinggal x min 1 dibagi x plus 1 dy sama dengan 0. Ini sudah menjadi PD eksak ya, pasti eksaknya. Nah, langkah berikutnya adalah dengan cara PD eksak. Ini persamaan baru ini diselesaikan dengan cara PD eksak. Tidak perlu dicek lagi dm dy sama dengan dn dx. Langsung menjadi df dx sama dengan m dan df dy sama dengan n. Saya kira nanti bisa dicoba sendiri di rumah ya. Jikalau nanti misalnya diuji, keluarnya ujian, misalnya disuruh mencari faktor integrasi, jika sudah menemukan faktor integralnya, itu bobotnya sudah benar 75% ya. Untuk menjadi 100% ya ini harus diselesaikan dengan cara PD eksak. Karena ini sudah eksak ya, sudah dicari faktor integralnya tadi, pasti bentuknya adalah eksak. Saya kira demikian untuk pelajaran tentang PD eksak. Nanti akan dilanjutkan ke masih orde 1, yaitu orde 1 linier yang akan disampaikan oleh pengampu yang lain. Kalau tidak salah nanti Bu Pungki akan menyampaikan tentang metode Bernoulli dan Euler ya. Nanti saya lanjut lagi ke PD linear dan transformasi Laplace. Saya kira cukup sekian dulu.